Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari surat Az-Zumar, surat ke-39. Kita masuk pada ayat ke-24 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kondisi orang-orang musyrikin pada hari kiamat kelak. Allah berfirman, "Afaman yattaqi biwajhihi su'al 'adzabi yaumal qiyamah." Maka apakah orang-orang yang menghalangi buruknya azab dengan wajahnya pada hari kiamat kelak. Wa qila lidh-dhalimina dzuqu ma kuntum taksibun. Maka dikatakan kepada orang-orang zalim, rasakanlah oleh kalian apa yang kalian kerjakan. Di sini Allah kasih pertanyaan tentang perbandingan. Apakah sama orang yang zalim kondisinya di hari kiamat kelak dengan orang yang di atas petunjuk? Bagaimana kondisi orang yang zalim? Beginilah kondisinya, yattaqi biwajhihi su'al adzab. Yaitu ada api yang ingin membakarnya, maka dia menghadangi api tersebut dengan wajah. Dan ini adalah bentuk penghinaan Allah terhadap mereka. Karena kalau kita tahu di dunia ini, kalau ada sesuatu yang ingin mengenai kita, kita biasanya menangkis dengan tangan agar tidak terkena wajah. Jadi kita menangkis dengan tangan, menangkis dengan badan, karena wajah adalah bagian termulia pada diri seseorang. Kalau ada api mengenai wajah, kita tangkis. Apapun ingin mengenai wajah, kita tangkis dengan tangan, dengan kaki, dengan tubuh yang lain, supaya wajah kita tidak terkena sakit atau yang lainnya ya. Karena wajah adalah bagian tubuh yang paling mulia. Bukan wajah dijadikan alat tangkis, tapi wajah yang ditangkis agar tidak terkena kemudaratan. Tapi pada hari kiamat kelak, orang-orang musyrikin, dia tidak bisa menangkis api ya. Kenapa? Karena tangan mereka dibelenggu ya. Kaki mereka dibelenggu ya. Sehingga akhirnya api masuk ke mengenai mereka, langsung mengenai wajah mereka. Jadi sebenarnya ini kalau dikatakan adalah bentuk penghinaan Allah kepada mereka. Allah mengatakan, "Afamay yattaqi biwajhihi su'al adzab." Apakah orang yang menangkis siksaan neraka dengan wajahnya? Namanya bukan menangkis kalau begitu, namanya pasrah. Kalau menangkis itu dengan tangan ya, dengan anggota tubuh yang lain, dengan alat agar wajah tidak terkena api. Tapi ini ketika menangkis dengan wajah ya berarti dibakar. Ini seperti adalah penghinaan karena mereka tidak bisa menangkis azab sama sekali. Sama seperti dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh, bi'sas syarab." Kata Allah Subhanahu wa taala, di neraka jahanam ketika mereka kehausan, mereka minta minum. Karena mereka merasa haus yang luar biasa, panas yang sangat membakar tubuh mereka, mereka kehausan. Maka mereka minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kami minum. Wa iyastaghitsu. Terus apa kata Allah? Yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Maka mereka dikasih minum tapi air tersebut sangat panas seperti besi yang dileburkan saking panasnya. Ketika mereka mau minum yashwil wujuh, sebelum masuk ke mulut mereka sudah membakar wajah mereka. Sama minum tidak minum sama saja hakikatnya. Dan ketika masuk air panas tersebut yang sangat panas, yang panasnya seperti besi yang dileburkan. Besi dileburkan berapa derajat sih sampai dia jadi apa? Berapa? Mungkin ribuan derajat sehingga dia menjadi apa? Ya, lebih dari 100 nggak bisa membuat besi menjadi cair. Kapan besi bisa menjadi cair? Ketika ratusan atau mungkin ribuan apa? Derajat. Ketika mau diminum sudah membakar wajah mereka, termasuk kemudian menghancurkan usus mereka. Jadi minum nggak minum sama saja, sama seperti ini. Menangkis api percuma kalau tangkis dengan apa? Wajah. Nah, apakah sama dengan orang beriman yang tidak diazab sama sekali, yang mendapat kelezatan di surga ya. Ini perbandingan seperti Allah mengatakan, "Faman yamshi mukibban
ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah sama orang yang berjalan dengan wajahnya pada hari kiamat kelak dengan orang yang berjalan lurus di atas kakinya? Karena orang-orang kafir pada hari kiamat kelak ketika dibangkitkan berjalan di atas wajah, bukan di atas kaki. Bagaimana? Ya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mereka berjalan di atas wajah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa alladhi amshahu ala rijlaihi qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi?" Bukankah Allah yang selama ini mampu membuat mereka berjalan di atas kedua kaki, mampu membuat mereka berjalan di atas wajah? Mungkin Allah baliknya. Kita di zaman sekarang ini ada yang berjalan ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faminhum man yamshi wa faminhum man yamshi ala batnihi." Ada hewan yang berjalan di atas perutnya, ada atau tidak? Ada. Wa minhum man yamshi ala rijlain, ada yang berjalan di atas dua kaki. Wa minhum man yamshi ala arba', ada yang berjalan di atas keempat kaki. Hewan-hewan binatang secara umum dengan atas empat kaki. Dan nanti hari kiamat Allah bikin ada yang berjalan di atas wajahnya, di atas kepalanya. Kenapa? Karena mereka selama ini membolak-balikan kebenaran menjadi kebatilan. Nah kata Allah, apakah sama orang berjalan di atas kepala sama dengan berjalan di atas kaki? Tentu tidak sama. Apakah sama orang yang menahan api dengan wajahnya? Sama dengan orang yang berbahagia wajahnya berseri-seri di surga? Tentu tidak sama. Ya intinya menahan api dengan wajah itu tidak ada faedahnya. Ini hinaan ya. Seakan-akan Allah bilang, kamu nanti bisa tangkis api, tapi tangkisnya pakai apa? Pakai wajah, ya sama aja, itu pasrah dibakar wajahnya. Dan bagian yang paling perih adalah wajah kalau disiksa. Ya, paling perih adalah wajah. Adalah bagian yang paling mulia, malah itu yang akan jadi bahan siksaan. Ya. Makanya Allah mengatakan, yushabuna ala wujuhim, yauma yushabuna ala wujuhim dzuku massa sakhar. Hari di mana mereka digeret di atas wajah mereka. Jadi wajah ini merupakan bahan siksaan pada hari kiamat kelak ya. Sama seperti dalam surat Al-Mu'minun ayat 104 Allah berfirman, "Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun." Muka mereka dibakar dengan api neraka dan mereka dalam neraka dalam kondisi cacat. Jadi wajah ini bahan untuk disiksa ya. Talfahu wujuhahumun nar. Jadi benar yang lain juga bakalan dibakar, tapi kenapa Allah sebutkan wajah? Karena wajah ini bagian yang paling mulia yang harusnya dijaga. Ya. Orang kalau naik motor pakai helm di kepala atau di kaki? Untuk jaga apa wajah? Orang kalau perang pakai helm di kepala, bukan pakai helm di tangan ya. Namanya juga helm. Kenapa? Karena itu yang paling mulia. Tapi di hari kiamat ini wajah adalah bagian untuk disiksa. Talfahu wujuhahumun nar. Wajah mereka disiksa, dibakar seperti dipanggang. Ya. Sama seperti dalam ayat ini Allah mengatakan afamay yattaqi biwajhi su'al adzabi yaumil qiyamah. Apakah orang yang kemudian mencegah api neraka dengan wajahnya, ya hakikatnya dia tidak bisa mencegah api, malah dia menyerahkan wajahnya untuk digosongin oleh api neraka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa qila lidh-dhalimina dzuqu ma kuntum taksibun. Dan dikatakan kepada orang-orang zalim, yaitu kepada mereka. Allah tidak mengatakan wa qila lahum dan dikatakan kepada mereka, tidak. Tapi Allah menampakkan sifat mereka, kata Allah wa qila lidh-dhalimina, berkata kepada orang zalim. Maksudnya mereka ini yang menyerahkan wajahnya untuk dibakar adalah orang-orang zalim. Dan kita tahu kezaliman paling besar adalah syirik. Inna syirka la dzulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang besar. Dan keadilan paling adil adalah tauhid. Sehingga ini umum mencakup orang-orang zalim, maka dikatakan kepada orang zalim pada hari kiamat kelak, zuku. Zuku itu rasakan. Asalnya bahasa Arab, zauk itu adalah merasa dengan lisan, asalnya demikian. Zuku. Ya, seorang kalau zauk itu dengan apa? Minum merasa, mencicipi. Kalau bahasa kita apa sih? Mencicipi. Tapi digunakan untuk merasakan api. Kata Allah, zuku, cicipilah api tersebut. Dan ya ngeri kalau kita merasa dengan
merasa panas dengan tangan kita akan rasa, tapi lebih rasa lagi kalau kita dengan apa? Dengan mulut atau dengan wajah. Oleh karenanya ini adalah ya bentuk menghina mereka. Silakan cicipi atau rasakan dengan lisan kalian panasnya api tersebut. Yang seharusnya lisan digunakan untuk merasakan kelezatan, kenikmatan, namun pada hari kiamat kelak lisan tersebut digunakan untuk merasakan panasnya api neraka. Dzuku ma kuntum taksibun, apa yang telah kalian kerjakan. Ini dalil bahwasanya perbuatan mereka atau azab yang mereka rasakan itu semua akibat perbuatan mereka selama di dunia. Makanya Allah mengatakan ma kuntum taksibun, apa yang dulu kalian kerjakan. Allah tidak zalim. Allah tidak melebihkan kezaliman yang mereka lakukan, tapi mereka dibalas sesuai dengan kelayakan, kepantasan apa yang mereka lakukan. Jazaan wifaqa, yaitu balasan yang setimpal. Balasan yang setimpal. Allah tidak menambah-nambah dosa mereka. Ya, dosa mereka sesuai azab yang Allah berikan, sesuai dengan dosa yang mereka lakukan. Oleh karenanya Allah membalas sesuai dengan setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Ini juga dalil bahwasanya namanya azab pada hari kiamat kelak bertingkat-tingkat. Neraka juga bertingkat-tingkat sesuai dengan maka sabu, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Kata Allah, walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing mendapatkan derajat sesuai dengan berdasarkan amal yang mereka lakukan. Tidak sama orang kafir satu dengan orang kafir yang lain. Tidak sama orang zalim yang satu dengan orang zalim yang lain. Sebagaimana surga derajat, maka an-nar darakat, yaitu sama juga ada tingkatan. Yang paling rendah adalah orang munafik, yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik yang paling bawah karena mereka menggabungkan antara kekufuran dengan kebohongan. Taib. Jadi inilah bentuk hinaan Allah kepada orang-orang yang berbuat kezaliman, berbuat kesyirikan pada hari kiamat. Setelah berfirman ayat 25, kadzdzabal ladzina min qablihim. Orang-orang sebelum mereka, sebelum orang musyrikin Arab. Ini Az-Zumar turun, ini surat Makkiyah. Az-Zumar surat apa? Makkiyah, ya turun sebelum Nabi berhijrah. Jadi ayat-ayat ini didengarkan oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya. Rasulullah bacakan kepada mereka sampai. Jadi ayat-ayat yang kita bahas ini sampai kepada mereka, didengarkan oleh apa? Mereka. Kadzdzabal ladzina min qablihim, ya. Sungguh orang-orang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, yaitu sebelum orang Quraisy banyak umat-umat sebelumnya. Apa saja? Umat Nabi Nuh, ya enggak? Umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud alaihissalam, umat Nabi siapa? Saleh, ya. Umat Nabi Musa, ya. Umat Nabi Syuaib yang Allah sering ceritakan, umat Nabi Lut. Yang Allah sering ceritakan dalam Al-Qur'an. Dan mereka tahu tentang umat-umat tersebut, ya. Kalau umat Nabi Saleh sama umat Nabi Hud, orang Arab tahu. Orang Quraisy tahu karena mereka Arab. Nabi Hud Arab, Nabi Saleh juga apa? Arab, ya. Nabi Saleh di daerah sekarang disebut Al-Ula, itu sekitar 300 km dari kota Madinah. Mereka kalau negeri Syam mereka lewat. Makanya Nabi SAW ketika perang Tabuk, Nabi juga lewat, mampir. Lewat ke areal mereka. Nabi Hud ma'ruf, yaitu di antara Hadramaut dengan Oman. Ya. Dia itu daerah kalau mereka ke arah Yaman. Itu juga Arab. Jadi mereka tahu. Ya. Nabi Nuh masyhur ceritanya bagaimana manusia tenggelam semuanya. Fir'aun dan kisah Nabi Musa terkenal sampai ceritanya sampai ke negeri Arab. Ya, kisah kesombongan Fir'aun mereka tahu. Nabi Lut mereka sering lewat karena negeri Syam. Wa innakum latamurruna 'alaiha musbihin. Kata Allah kalian melewati lokasinya. Ya. Jadi ini semua kaum-kaum yang mereka tahu, bukan mereka tidak tahu. Tentu kisah para nabi masih banyak tapi Allah tidak sebutin semuanya kepada mereka karena mereka tidak tahu semua kisah para nabi. Tapi kisah Nabi Nuh, Nabi siapa lagi? Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Musa ini mereka tahu, orang-orang Quraisy tahu. Makanya Allah mengatakan kadzdzabal ladzina min qablihim. Sebelum mereka sudah ada umat-umat yang mendustakan para rasul mereka, sebelum Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok dan yang lainnya mendustakan Rasulullah SAW. Sungguhnya umat-umat sebelumnya telah mendustakan para rasul. Kalian tahu itu wahai Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya. Apa kata Allah? Fa'atahumul adzabu min haitsu la yash'urun. Maka datanglah kepada mereka azab tanpa mereka sadari. Benar, kaum Nabi Nuh tidak
Tidak merasa akan ada azab menimpa mereka, tahu-tahu turun hujan lebat, tahu-tahu air keluar dari tanah. Wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Ya. Kami turunkan hujan dari munhamir bima'in munhamir, air dari langit begitu banyak dan dari mata air juga dari bawah. Sampai bumi semua jadi mata air. Wa fajjarnal arda uyunan, kata Allah kami jadikan bumi sebagai mata air. Jadi air bukan keluar dari mata air aja, semua tanah jadi mata air. Keluar air. Faltaqal ma', jadi air langit sama air bumi bertemu. Sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu. Mereka tidak sadar, mereka menyangka tidak akan terjadi banjir, tidak akan menjadi, akhirnya mereka tenggelam. Jadi maksud Allah menyampaikan fa'atahumul adzabu min haitsu la yash'urun. Mereka didatangi oleh azab dalam kondisi mereka tidak menduganya. Mereka tidak menyadarinya. Ini azab-azab di dunia. Sama seperti kaum Nabi Hud, ya. Mereka begitu kuat dan mereka tidak menyadari bahwasanya mereka akan diazab dengan udara. Kata Allah, "Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bihi rihun fiha 'adzabun alim tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum." Tatkala mereka melihat awan datang, angin datang, mereka bilang, "Oh, ini awan mau bawa hujan." Bukan bawa hujan, bawa azab. Bal huwa mastajaltum bih, kata Allah, itulah justru azab yang kalian minta-minta. Angin fiha adzabun alim, di situ ada azab yang sangat pedih. Mereka tidak duga bahwasanya mereka akan diazab dengan udara. Padahal tubuh mereka sangat kuat. Allah tidak kirim besi, Allah tidak kirim api, Allah cuma kirim udara ngangkat tubuh mereka. Allah terbangkan sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma. 7 malam 8 siang digoyang di atas udara sampai keluar usus mereka digoyang sehingga mereka jatuh seperti a'jazi nakhlin munqair, seperti batang korma yang jatuh, yang tertancap di tanah. Mereka tidak duga datang azab tersebut dalam kondisi mereka tidak duga. Ya. Bahkan mereka menyangka itu adalah hujan yang akan menghujani mereka karena mereka rindu dikirim hujan. Sama kaum Nabi Saleh juga demikian, ya. Tahu-tahu sawaik, tiba-tiba datang rajafah, yaitu goncangan, kemudian dari halilintar dari atas menyerang mereka. Sama kaum Firaun, kaum Nabi Musa, siapa Firaun. Tidak menyangka, tahu-tahu digiring oleh Nabi Musa, digiring oleh Allah sampai ke laut, kemudian mereka tenggelam di situ. Sama kaum Nabi Lut juga tidak menduga. Mereka disiksa di saat lagi syahwatnya sedang menggebu-gebu. Mereka datang, dibilang ada cowok-cowok ganteng lagi ada di rumah Nabi Lut. Karena malaikat menjelma menjadi cowok-cowok apa? Ganteng. Orang ganteng, laki-laki ganteng. Sehingga Nabi Lut saja ketakutan, waduh bahaya nih, kok tamu kok ganteng-ganteng. Nabi Lut ketakutan. Nabi Lut ketakutan karena khawatir tamu-tamunya ini bakalan diganggu. Dia tidak tahu kalau ini malaikat, dia enggak tahu. Makanya dia suruh, ayo cepat masuk. Istrinya berkhianat, lapor kepada kaumnya bahwasanya ada orang-orang ganteng, pria-pria ganteng di rumah suami. Maka mereka mendengar kegantengan tersebut, mereka datang dengan cepat-cepat sambil hawa nafsu yang luar biasa. Mereka lagi di puncak nafsu, maka Allah hantam mereka. Fatamasna ala ayunahum. Maka kami butakan mata mereka, kami siksa mereka, kemudian pagi hari Allah siksa mereka. Walaqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqir. Di pagi hari mereka ditimpa dengan siksaan yang luar biasa. Semua siksaan tersebut, kata Allah, min haitsu la yash'urun, tanpa mereka sadari. Nah, seakan-akan Allah mengatakan, wahai kaum musyrikin Quraisy, apa yang menimpa umat-umat sebelum kalian juga akan menimpa kalian. Dan benar, akhirnya mereka ditimpa dengan kekalahan di perang Badar. Mereka tidak sangka. Kenapa? Karena musuh mereka, yaitu kaum muslimin, cuma 300 orang. 315. Mereka datang dengan 1.000 orang dan mereka di puncak-puncak kesombongan. Kalladzina kharaju min bataran riya'an nas min diyarihim bataran riya'an nas. Ya. Abu Jahal keluar dengan sombongnya, bataran, sombong, ria'an nas, ingin pamer kepada manusia. Pada orang-orang Arab semua segan sama orang Quraisy.
Dan mereka bilang kita akan habisi kaum muslimin. Kemudian kita minum khamar pesta pora setelah kita habisi Muhammad dan teman-temannya. Bahkan ketika itu sebagian orang bilang, "Ayo sudah kita ngapain kita perang?" Sebagian mereka ada yang berakal yang waras. Bilang, "Wahai Abu Jahal, wahai kaum Quraisy, ngapain kita perang itu Muhammad dan saudara-saudaranya kaum Muhajirin juga sama-sama Quraisy." Muhammad Quraisy bukan? Quraisy. Sahabat-sahabat yang Muslim juga Quraisy. Ngapain kita perang saudara? Udah pulang. Kata Abu Jahal, enggak. Dia pingin pamer, pingin sombong. Dia tidak sangka ternyata itulah kematiannya. Dia enggak sangka. Dia bangga 1.000 orang dengan pasukan, dengan persenjataan yang lengkap. Nabi kan waktu itu 305 persenjataan yang sederhana. Sampai saja Nabi ketika mau perang Badar, naik onta bertiga, ganti-gantian karena kendaraan tidak ada. Sampai diantaranya Ali bin Abi Thalib dan satunya saya lupa siapa ada. 3 orang. Akhirnya mereka berdua enggak enak sama Nabi, kata mereka, "Ya Rasulullah, udahlah engkau naik onta terus, kami yang jalan kaki. Kami gantikan tugas Anda." Jadi mereka ganti-gantian, harusnya satu naik onta, 2 jalan gantian. Kata mereka karena jalan dari Madinah ke Badar sekitar 130 kilo. Kata Nabi, enggak. "Lastuma bi aqwa minni walastuma bi ahwaj ilal ajr minni," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya Nabi mengatakan kalian berdua tidak lebih kuat daripada saya dan kalian berdua tidak lebih butuh pahala daripada saya juga butuh pahala. Akhirnya Nabi gantian. Artinya kondisi kaum muslimin dalam kondisi pas-pasan karena mereka menyangka akan melawan 40 orang yang mengawal pasukan atau kafilah dagang Abu Sufyan. Ternyata 40 orang berganti menjadi 1.000. Jadi sementara 1.000 orang ini datang dengan kekuatan, dengan senjata lengkap, kuda semua. Ya, mereka menyangka mereka bakalan menang. Ternyata mereka binasa ketika itu. Mereka binasa. Makanya min haitsu la yash'urun. Jadi kata Allah, sebagaimana umat-umat sebelumnya binasa di dunia, Allah berikan azab di dunia sampai mereka sadari, kalian juga. Dan ternyata benar itu terjadi pada perang Badar. Sampai Abu Jahal ketika mau mati, sudah mau tewas, Rasulullah suruh Ibnu Mas'ud cari jasad Abu Jahal. Kata Rasulullah, cari jasad Abu Jahal. Kata Rasulullah, kalau kau lupa, lihat ada bekas luka di kakinya. Ya. Saya dulu pernah dorong-dorongan sama dia ketika dia undang makan sama Abdullah bin Juda'an. Jadi Abu Jahal teman mainnya Nabi dulu. Kemudian sempat dorong-dorongan, saya dorong, dia jatuh sehingga ada bekas luka. Karena ketika perang kan berlumuran darah, mungkin terluka, jelas tidak. Tapi ada bekas luka di bagian kaki, itu Abu Jahal. Akhirnya Ibnu Mas'ud cari, dapat Abu Jahal. Ibnu Mas'ud kemudian menginjakkan kakinya di dada Abu Jahal. Abu Jahal masih tanya, "Liman dairatul yaum?" Siapa yang menang? Sudah tahu mau mati masih tanya siapa yang menang. Maksudnya dia tidak menduga kalau bakalan apa? Kalah. Dia enggak menduga. Sampai Ibnu Mas'ud itu pernah didorong sama Abu Jahal ketika masih di Mekah. Karena Ibnu Mas'ud itu kurus. Penggembala kambing kurus. Dari kabilah yang tidak kuat. Jadi Huzali. Ya. Dari Huzail. Ya. Makanya dia pernah dorong Ibnu Mas'ud. Kali ini Ibnu Mas'ud bukan didorong. Ibnu Mas'ud yang injakkan kakinya yang kurus tersebut di dada Abu Jahal. Kata Abu Jahal masih sombong. Laqad irtaqaita murtaqan sa'ban ya ruwa'i al-ghanam. Sungguh wahai penggembala kambing, penggembala kecil, kurus, penggembala kambing, kau telah meletakkan kakimu di tempat yang berat. Ya. Kemudian dipenggal kepalanya oleh Ibnu Mas'ud. Maksud saya, Allah mengingatkan kepada mereka bahwasanya azab akan datang kepada mereka, yaitu orang-orang Quraisy, tanpa mereka sadari, sebagaimana umat-umat sebelumnya didatangi azab tanpa mereka sadari. Jadi pelajaran bagi kita, Allah kalau ingin memberi hukuman, mungkin tidak sampai pada azab, tapi hukuman kepada kita, kadang-kadang tidak kita sadari. Seorang bermaksiat, tahu-tahu dikasih teguran oleh Allah tanpa dia sadari, tanpa dia duga. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala itu, fa'adzaqahumullahu al-khizya fil hayatid dunya. Dan itu semua adab Allah cerita tentang adab di dunia. Fa'adzaqahumullahu al-khizya, Allah membuat mereka merasakan kehinaan fil hayatid dunya, di dunia. Apa yang menimpa Fir'aun balantaranya ditenggelamkan itu di dunia. Apa yang menimpa Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh ditenggelamkan itu di dunia. Apa yang menimpa kaum Samud, apa yang menimpa kaum Ad,
karena membangkang kepada Nabi Hud, itu di dunia angin datang menghabisi mereka. Ya, itu semua di dunia. Apa yang menimpa kaum Nabi Lut, yang kemudian diangkat, dicungkil oleh Jibril alaihissalam dengan sayapnya, kemudian dijatuhkan, setelah itu dihantam dengan batu-batu ya, yang panas menghabisi mereka. Itu semua di dunia. Kata Allah, fa'adzaqahumullahu al-khizya fil hayatid dunya. Allah membuatkan mereka merasakan kehinaan di dunia. Apa yang dialami oleh Abu Jahal dan teman-temannya dalam perang Badar, itu semua di mana? Di dunia. Tapi ingat, wala adzabul akhirati akbar. Akan tapi azab di akhirat lebih dahsyat. Lau kanu ya'lamun, jika mereka mengetahui. Dan itu mengerikannya. Allah berfirman tentang Fir'aun. Jadi mereka di dunia diazab dengan kehinaan. Di alam barzakh mereka juga diazab. Kemudian di akhirat lebih lagi dahsyat. 3 kaum yang Allah sebutkan mereka sedang diazab, 3 kaum dalam Al-Quran. Allah naskan mereka sedang diazab sekarang itu di alam barzakh. Allah sebutkan azab mereka di dunia, kemudian Allah sebutkan azab mereka sekarang di alam barzakh, di akhirat lebih dahsyat. Kaum yang pertama adalah kaum Nabi Nuh. Dalam surat Nuh Allah berfirman, mimma khati'atihim ugriku. Gara-gara dosa mereka, mereka ditenggelamkan. Mereka ditenggelam. Setelah itu Allah berkata, fa'udkhilu nara, lantas mereka dimasukkan dalam api. Di situ Allah menggunakan kata gandeng dengan fa. Fa itu artinya kata gandeng tanpa ada jeda. Seperti saya mengatakan, ja'a Muhammadun fa Khalidun. Telah datang Muhammad, lalu Khalid datang. Maksudnya Muhammad datang langsung apa Khalid tanpa ada jeda. Tapi kalau saya menggunakan kata gandeng dengan summa, berarti ada jeda. Ja'a Muhammadun summa Khalid. Datang Muhammad, kemudian baru datang siapa? Khalid. Berarti antara kedatangan Muhammad dengan Khalid ada jeda atau tidak? Ada. Tapi kalau Allah bahasa Arab menggunakan fa, tidak ada jeda. Ja'a Muhammadun fa Khalid. Datang Muhammad fa Khalid, maksudnya Muhammad datang langsung disusuli dengan apa? Khalid. Nah, ini masalah ada tafsiran di kalangan para ulama. Ketika Allah berfirman dalam surat Nuh tentang kaum Nabi Nuh yang ditenggelamkan, kata Allah, mimma khati'atihim ugriku. Gara-gara dosa yang mereka lakukan, mereka ditenggelamkan, fa udkhilu nara. Lantas mereka dimasukkan di api. Nah, ini dimasukkan di api kapan? Apakah pada hari kiamat? Kalau hari kiamat, kenapa Allah menggunakan fa? Beda kalau Allah mengatakan summa udkhilu nara, kemudian mereka dimasukkan api, maksudnya api neraka. Tapi ternyata dalam surat Nuh Allah menggunakan lafal fa. Fa'udkhilu nara. Sehingga sebenarnya Allah mengatakan ini diazab, maksudnya diazab dengan api, maksudnya alam barzakh. Mereka sedang diazab di alam apa? Barzakh. Sekarang sedang diazab. Karena mereka ditenggelamkan tidak ada api kan? Tenggelamkan di api, tenggelam di air. Tenggelam di api, tenggelam di air. Di air. Mereka kena banjir. Tapi kata Allah, ugriku fa'udkhilu nara. Mereka ditenggelamkan di air, kemudian masuk ke lantas dibakar dengan api. Maksudnya apa ya? Maksudnya di alam barzakh. Jadi dihinakan di dunia, di alam barzakh juga terhina. Sama seperti Allah bercerita tentang kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut, wa ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Kami angkat mereka, kami jadikan yang bawah jadi atas, ya. Jadi kota mereka diangkat kemudian dibalik, ya. Diangkat ini kota, misalnya kota. Jangan bilang kota kita ya, kota-kota Sodom. Ibarat kota-kota kan ada bangunannya, semua rumah diangkat. Diangkat setelah itu dibalik. Kami jadikan yang atas jadi bawah, dibalik. Kemudian kami jatuhkan mereka, lalu kami timpakan dengan hujan batu yang panas. Setelah itu ini penghinaan, mereka dihabisi, sementara mereka sedang di udara dihabisin. Setelah itu mereka jatuh, kata Allah, mereka ditimpa dengan azab yang terus-menerus. Kata Allah dalam Al-Quran, وَلَقَدَ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ. Sungguh mereka telah didatangi azab di pagi hari, itu mereka tidak sadar. Azabun, azab yang terus-menerus. Dalam bahasa Arab, mustaqir itu menunjukkan continuous. Ya. Jadi selalu. Jadi mereka sekarang sedang diazab. Azab apa mereka sedang diazab sekarang? Azab alam barzakh. Azab alam apa? Barzakh. Jadi di dunia mereka hina, di alam barzakh mereka disiksa, hari kiamat lebih dahsyat. Nah, kemudian juga di antaranya setelah itu Fir'aun. Allah sebutkan kaum Nabi Nuh, Allah sebutkan kaum Nabi Lut, kemudian Allah sebutkan Nabi Fir'aun dan balantaranya. Kata Allah tentang Nabi Fir'aun,
diselamatkan jasadnya. Kata Allah, "Al-yauma nunajjika bi badinika litakuna liman khalfaka ayah." Pada hari ini kami selamatkan jasadmu Firaun. Firaun tidak tenggelam, setelah tenggelam dikeluarin. Sekarang jadi mumi. Di mana konon dia adalah Ramses II, konon. Firaun yang sombong ini konon adalah Ramses apa? II. Waktu saya ke ziarah Firaun di Mesir, mau saya ludahi cuma enggak enak. Ini yang sombong ini, sombong. Cuma dalam kaca kita enggak bisa ludah, sama aja ya. Dalam kaca. Jadi apa namanya? Dia selamat, ya. Tetapi jasadnya selamat tersebut tidak menghalangi dia untuk masuk dalam alam namanya alam barzah. Semua orang yang mati masuk dalam alam apa? Barzah. Mau jasadnya selamat, mau dimakan ikan hiu, mau dimakan ikan paus, mau dikremasi ya. Saya takut salah bilang kremasi ya. Mau dikremasi, semuanya meskipun jasadnya tidak dikubur, tetap mereka semua masuk dalam alam apa? Barzah. Ya. Kaum Nabi Nuh tidak dikubur di air, tapi ternyata dimasukkan di api, di alam barzah. Fir'aun dan bala tentaranya juga tidak dikubur. Mereka tenggelam di laut. Bahkan jasad Fir'aun selamat, dimumikan, tetap juga diadab. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa ashiya." Sungguhnya api dipaparkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya di pagi hari dan di petang hari, yaitu di alam barzah sekarang. Mereka sekarang sedang disiksa. Kemudian kata Allah, "Wa yauma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna asyadal adzab." Dan pada hari kiamat kelak masukkan mereka dalam azab yang lebih pedih. Jadi sekarang mereka dihinakan, nanti di hari kiamat azab lebih apa? Dahsyat. Sini Allah mengatakan, "Fa adzaqahumullahu al-khizya fil hayatid dunya." Kami membuat mereka merasakan kehinaan dalam kehidupan dunia, itu azab di dunia. Wala adzabul akhirati akbar. Itu cuma muqaddimah kata Allah. Ingat. Itu azab semua cuma apa? Muqaddimah. Pembukaan aja. Wala adzabul akhirati akbar, dan siksaan hari akhirat lebih dahsyat. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka menyadari, kalau mereka mengetahui. Harusnya kalau mereka mengetahui, mereka berhenti. Harusnya orang-orang Quraisy sadar dengan mengambil pelajaran di umat-umat terdahulu, namun mereka tidak mengambil pelajaran. Kemudian Allah lanjutkan dalam ayat 27, "Wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun." Sungguh kami telah buatkan bagi manusia dalam Al-Qur'an ini berbagai macam perumpamaan agar mereka dapat pelajaran. Jadi dalam Al-Qur'an banyak sekali perumpamaan. Perumpamaan banyak sekali tentang tauhid, tentang syirik, tentang penghuni surga, tentang penghuni neraka, tentang pelaku tauhid, tentang pelaku kesyirikan ya. Allah beri perumpamaan terkadang tentang hewan-hewan ya. Perumpamaan banyak tentang air hujan yang turun, berbagai macam perumpamaan tentang pemilik kebun. Banyak perumpamaan Allah bikin dalam Al-Qur'an sebagai pelajaran yang dibutuhkan oleh manusia. Kata Allah, "Wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an." Dalam Al-Qur'an banyak sekali perumpamaan. Ya. Makanya disebut dalam kitab Amsalul Qur'an, permisalan-permisalan, perumpamaan-perumpamaan yang ada dalam Al-Qur'an. Ya. Min kulli mathal, dari setiap macam perumpamaan, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka bisa mengambil pelajaran. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Demikianlah perumpamaan kami berikan kepada manusia, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka bisa mengambil pelajaran. Dalam ayat yang lain, "Wa ma yaqiluha illal alimun." Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma yaqiluha illal alimun. Demikianlah perumpamaan kami berikan kepada manusia, namun tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang yang berilmu. Ini kalau bagus ada kajian khusus tentang perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran, bagus ya. Tapi intinya banyak Allah bikin perumpamaan dalam Al-Quran agar mereka dapat mengambil pelajaran. Kemudian kata Allah, "Qur'anan Arabiyan ghayra dhi iwaj." Al-Quran tersebut dalam bahasa Arab. Qur'anan Arabiyan. Ya. Fi hadzal Qur'an, yaitu Qur'anan Arabiyan, Qur'an yang dalam bahasa Arab. Bahasa yang paling indah, bahasa yang paling lengkap, bahasa yang paling sempurna, bahasa Arab. Tanyakan kepada orang yang ahli bahasa. Tanya orang Inggris kalau belajar bahasa Arab, suruh bandingkan bahasa Arab, dia pasti bilang bahasa Arab lebih indah. Semua orang yang belajar bahasa Arab, mereka bilang bahasa Arab paling apa? Paling indah. Tanya semua orang belajar bahasa Arab. Ya. Qur'anan Arabiyan. Quran dengan bahasa Arab. Ghairu dhi iwajin. Tanpa memiliki kebengkokan sama sekali. Iwaj
Itu maksudnya kebengkokan. Di sini kata Tahir bin Asyur datang dalam bentuk nakirah, ya, dalam bentuk penafian, yaitu menunjukkan keumuman, yaitu tidak ada kebengkokan sama sekali dalam Al-Quran. Tidak ada kebengkokan sama sekali, tidak ada penyimpangan sama sekali, tidak ada kesalahan sama sekali, tidak ada ya perselisihan sama sekali, sempurna lurus ya Al-Quran tersebut. Ya. Dan ini ayat diturunkan kepada orang-orang ahli bahasa Arab. Abu Jahal, Abu Lahab lebih jago bahasa Arab daripada kita. Lebih jago atau tidak? Kita baru bisa bilang kaifa haluk, barakallahu fiik, ahsanallah ilaik, apa lagi? Jazakallah khairan. Ya. Itu pun sering salah. Perempuan bilang ikhwan jazakillah khairan padahal ikhwan. Kita bahasa Arab. Abu Jahal, Abu Lahab mereka jago bahasa Arab. Sehingga ketika turun ayat ini mereka berusaha mencari kesalahan dalam Al-Quran, mereka tidak bakalan dapat. Untuk menjatuhkan propaganda Muhammad kan mudah, tinggal bilang Al-Quran salah, selesai. Dan mereka sudah berusaha sekuat mungkin mencari kesalahan, mereka tidak dapat. Tidak dapat. Tidak bisa, tidak menemukan. Makanya Allah kasih statement, Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwaj. Quran bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan sama sekali. Kalau ada cari. Ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Kalau Al-Qur'an bukan dari Allah, tentu mereka dapati banyak perselisihan. Banyak penyimpangan, banyak kesalahan secara tata bahasa, secara grammar, secara nahwu saraf, secara balaghah, tidak ada. Tidak ada. Menakjubkan, Al-Quran itu keajaibannya tidak habis-habis. Tafsir, buku tafsir, ratusan buku tafsir. Saya menelaah tidak, saya paling puluhan saya sudah. Kita baca buku tafsir aja 10 buku tafsir, tidak mencukupi satu dengan yang lainnya, luar biasa. Ada saja yang ini menemukan yang suatu yang indah, tentang ungkapan yang indah. Ini mengungkapkan dari sisi bahasa, dari sisi balaghah, dari sisi fikih, dari sisi luar biasa. Luar biasa. Banyak kalau bilang, Ustaz ada nggak buku tafsir yang mencakup? Nggak ada. Luar biasa ya. Qur'anan Arabiyyan ghaira iwaj. Quran bahasa Arab yang tidak ada penyimpangan sedikit pun. La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Maksudnya sebelumnya ayat sebelumnya la'allam yatadzakkarun, Allah berikan perumpamaan dengan Quran yang bahasa Arab yang mereka ngerti, Abu Jahal, Abu Lahab ngerti. Kalau mereka ngerti harusnya mereka mengambil pelajaran. Kalau mereka mengambil pelajaran harusnya mereka bertakwa. Harusnya mereka bertakwa, ya, tapi mereka tidak mengambil pelajaran dan mereka tidak bertakwa. Mereka membaca Al-Quran bukan untuk mengambil pelajaran, untuk mencari kesalahan dan mereka tidak menemukan kesalahan tersebut. Setelah itu Allah beri perumpamaan. Di antara contoh perumpamaan yang Allah berikan, dan sebelumnya sudah Allah berikan banyak perumpamaan, dan ini di antara perumpamaan yang Allah berikan. Contohnya Allah berkata, Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala. Kata Allah, Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang lelaki budak yang dimiliki oleh beberapa tuannya. Mereka bersekutu, berserikat dalam memiliki budak tersebut. Yang jadi masalah tuan-tuannya ini mutasyakisuna, saling berselisih. Jadi budaknya 1, tuannya 5 misalnya. Ya. Budak, kamu ke sana, kamu ke sini, kamu ke sana. Budaknya bingung, ini nurutin yang mana? Nurutin budak tuan yang pertama, tuan yang keempat nanti marah. Nurutin keempat, tuan ketiga marah. Belum selesai nurutin tuan pertama, tuan yang lain pada marah. Majikannya marah. Ini ibarat orang musyrik yang menyembah banyak Tuhan. Dia bingung, dia bimbang. Sementara Tuhan-Tuhannya berselisih, berbeda-beda. Ya. Di zaman dahulu di Mekah, di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Jadi Mekah itu selain dia pusat perdagangan, dia juga pusat wisata religi. Jadi orang-orang dari berbagai jazirah Arab datang karena Tuhan-Tuhan mereka di situ. Yang pengin anak mungkin Tuhan ini, yang pengin rezeki Tuhan ini, yang pengin jodoh Tuhan itu, berhala ini, berhala macam-macam modelnya. Sehingga mereka tinggal pilih, ya, banyak alternatif. Jadi makanya di antara mereka tidak suka dengan dakwah Muhammad karena dakwah Muhammad akan menggagalkan wisata religi. Kalau berhala-berhala udah hilang, nggak ada lagi yang datang ke situ.
Jadi ini mengganggu kemaslahatan ekonomi. Ini pikiran mereka. Sehingga banyak mereka sembah. Jadi Allah gambarkan seorang yang syirik dengan berbagai macam sembahannya seperti budak yang dimiliki oleh tuan-tuan yang berselisih, mutasyakisun, saling berselisih dan banyak. Tentu hatinya terbagi, terbagi, tidak fokus, tidak tenang. Satu pengen ini, satu pengen itu. Sangat ini takutnya satu marah, seperti itu. Hatinya tidak tenang. Mereka pengen ke Tuhan ini, mungkin Tuhan yang sana lebih bagus, mana begitu, hatinya terbagi-bagi. Berbeda dengan ahli tauhid, wa rajulan salaman li rajul. Berbeda dengan seorang yang salaman, yaitu yang selamat dari tuan-tuan yang banyak dan dia hanya memiliki satu Tuhan, satu majikan saja. Li rajul, dia hanya memiliki satu majikan. Apakah sama? Tentu berbeda. Hal yastawiyani mathala? Apakah sama dua perumpamaan ini? Jawabannya tidak sama. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Artinya Allah ini ayat didengarkan kepada Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang Quraisy yang lainnya. Tentu mereka sadar. Ini perumpamaan yang sangat jelas. Ada budak majikannya banyak dengan budak majikan cuma satu. Mana yang lebih tenang? Yang satu. Maka orang bertauhid harusnya hatinya tenang. Ini tentu perumpamaan antara ahli tauhid dan syirik. Mungkin perumpamaan ini kita bisa terapkan juga kalau kita tidak ikhlas, hati kita nggak tenang. Kita ini tentang orang ahli syirik ya. Mungkin kita tidak sampai derajat seperti itu, insya Allah tidak sampai. Tapi kalau kita ternyata riya, kita juga begitu sama, tidak tenang. Syirik kecil. Bagaimana pengakuan netizen, bagaimana si ini. Bikin gini netizen senang, satunya maki-maki. Pingin cari keridhaan dua netizen susah. Tiga netizen, kita punya pandangan beda-beda. Nggak usah mikirin mereka. Mikir bagaimana keridhaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kalau kita mikirin netizen kita apa? Pening. Ikut saja apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita bikin begini nilai negatif. Yang lain bilang nilai positif, yang lain nilai negatif. Ini contoh saja, tolong di skip nanti. Saya bikin teman-teman, saya bilang kita bikin kajian di hotel yang gratis biar ibu-ibu senang di hotel. Ya, kan nyenang, misalnya kan yang selama ini yang kajian di hotel yang punya duit kan. Nah, bikinlah di hotel gratis. Bikinlah sebagian teman-teman kajian di hotel gratis dan itu terjadi beberapa kali. Biar orang-orang yang tidak punya duit juga bisa hadir. Bagus atau tidak idenya? Bagus lah ya. Tapi yang nggak suka ada aja. Kajian kok di hotel. Iya, di masjid sudah sering ini supaya menyenangkan. Masa kita masuk hotel tahiyatul hotel katanya. Kalau ngikutin orang nggak selesai. Jadi serba salah. Padahal maksudnya adalah kalau ngikutin orang kita nggak bakalan selesai. Nah, kalau kita mengharapkan kebahagiaan di tangan netizen kita tidak bakalan bahagia. Sama seperti ini ya. Dia budak punya majikan bingung dia. Tapi kalau cuma satu yang dia tuju, dia tenang. Apa diingini oleh majikan itu dia ikuti sudah. Dia nggak mikir yang lain. Nah kita kalau yang hidup bahagia, apa yang Allah inginkan itu yang kita ikuti. Orang bilangnya biarin aja. Manusia nggak akan henti-hentinya komentar. Apalagi sebagian kita memang hobi apa? Komentar. Udah hobinya kepo, hobinya komentar. Repot. Jadi orang yang semakin bertauhid semakin apa? Tenteram, semakin tenang. Mau omongan orang enggak urus, penting saya benar dulu ya. Kalau saya enggak benar itu yang masalah ya. Setelah itu Allah berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sungguhnya engkau bakalan meninggal wahai Muhammad, wa innahum mayyitun, sebagaimana mereka juga bakalan meninggal. Kemudian ayat terakhir pada pengajian kita kemarin 30 ayat 31. Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian semuanya pada hari kiamat kelak akan berselisih, bersengketa di sisi Rabb kalian. Ayat ini maksudnya apa? Sebagai akhir dari pembicaraan. Yaitu seakan-akan itu kalau kalian enggak percaya, kalian ngeyel wahai Abu Jahal, Abu Lahab, udahlah, nanti kita ketemu di sisi Allah. Gitu aja gampangnya itu. Kalian ngeyel, menghina Rasulullah, mengatakan Rasulullah kebatilan, merasa kalian di atas kebenaran, rasa kalian yang benar, Muhammad yang salah. Kalian banyak tuduhan, udahlah. Innaka mayyit wahai Muhammad, kau bakalan mati, mereka juga mati, kalian ketemu di sisi saya.
Jawabnya demikian. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau bakalan mati, mereka juga bakalan mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Dan hari kiamat akan ada pertemuan bersengketa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW bakalan meninggal dunia dan banyak ayat, dan ini salah satu ayat kata Ibnu Katsir yang dijadikan dalil oleh Abu Bakar bahwasanya Rasulullah SAW meninggal dunia. Karena ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Umar tidak percaya. Sampai ada yang bilang Muhammad mati, Umar marah. Siapa yang bilang Muhammad mati? Orang takut. Semua takut bilang Muhammad mati sampai datang Abu Bakar. Abu Bakar kemudian datang ke masjid, kasih tahu Rasulullah sudah meninggal dunia. Dia sebut ayat-ayat di antaranya ayat ini. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Maksudnya seakan-akan Abu Bakar berkata, tidak kalian lupa Allah berfirman. Allah menggandengkan antara Muhammad dengan orang-orang Quraisy. Sebagaimana orang Quraisy mati, Muhammad juga bakalan apa? Mati. Innaka mayyitun, kau bakalan mati. Wa innahum mayyitun, dan mereka juga bakalan apa? Mati. Kau mati, mereka juga mati. Kemudian juga firman Allah dalam surat Al-Imran, "Wa ma Muhammadun", setelah Allah bandingkan sekarang bandingkan Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum." Tidaklah Muhammad kecuali seperti rasul-rasul yang telah berlalu. Rasul-rasul sebelumnya mati atau tidak? Mati. Muhammad tidak ada beda dengan yang lain. Muhammad juga bakalan mati. Allah juga berfirman surah Al-Mu'minun, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kalian selain ini akan meninggal, kemudian kalian akan dibangkitkan. Allah juga berfirman dalam surat Al-Anbiya, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld, afa in mitta fahumul khalidun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak pernah memberikan kekekalan pada seorang manusia pun sebelum engkau wahai Muhammad. Apakah kalau kau mati mereka bakalan kekal? Yaitu kau mati mereka juga mati. Ini ayat-ayat semua menunjukkan Rasulullah bakalan meninggal dunia. Makanya Abu Bakar berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Dan yang mati tidak berhak disembah. Dan siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup. Makanya Rasulullah meninggal dunia. Sebagaimana orang-orang soleh yang lain juga meninggal. Para nabi soleh atau tidak? Solihun. Mereka juga meninggal dunia. Mereka hidup dalam alam barzah, hidup tersendiri, tidak sama dengan hidup di dunia. Tidak ada kaitannya dengan kehidupan apa? Dunia. Mereka hidup dengan hidup khusus yang tidak bisa kita rasakan. Makanya Allah mengatakan, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'un walakin la tash'urun." Jangan kau katakan kepada orang yang terbunuh di jalan Allah sudah mati, mereka masih hidup, yaitu dalam kehidupan khusus, walakin la tash'urun, tapi kalian tidak sadar, kalian tidak menyadarinya. Kalau dia hidup di dunia, maka kita akan merasakan. Tapi mereka hidup dalam alam barzah, alam tersendiri, dimensi sendiri yang kita tidak bisa merasakannya. Makanya para ulama sepakat, kalau ada yang mati syahid, istrinya boleh dinikahi enggak? Boleh enggak? Atau suaminya masih hidup, istrinya enggak boleh dinikahi? Boleh, suaminya sudah meninggal, maka kalau masa iddah sudah selesai, istrinya jadi janda, boleh dinikahi. Hartanya diwariskan enggak? Diwariskan, berarti dia statusnya sudah meninggal. Kalau dia masih hidup, hartanya enggak boleh diwariskan, istrinya tidak boleh dinikahi. Ukhti, boleh saya nikah? Enggak, suami saya masih hidup. Di alam barzakh, repot. Enggak beda. Jadi dia hidup tapi di alam tersendiri. Ya. Mau saya ini macam-macam orang cerita ini Rasulullah keluar jalan-jalan lah, ketemu siapa. Rasulullah sudah meninggal, ya. Meninggal dia hidup dalam kehidupan yang spesial. Lebih indah daripada kehidupan dunia, tapi dalam alam tersendiri, alam barzah. Bukan keluar jalan-jalan. Sampai ada satu Habib bilang, ada orang datang mau ziarah kuburan Nabi, tahu Fatimah keluar. Bukan Nabi yang keluar, Fatimah juga keluar. Mau ke mana? Mau ziarah kuburan bapakmu. Bapakku lagi ziarah ke Yaman. Kuburan lagi kosong, ngapain ke sini? Khurafat luar biasa. Kuburan lagi kosong. Bapaknya lagi ziarah ke Habib Fulan di mana di Yaman ya. Ada aja yang percaya gitu-gitu. Zaman gini tahun 2025. Masih percaya gituan. Allah. Hadi ayat jelas ya. Rasulullah tidak pernah keluar ketemu Fatimah, tidak pernah keluar di kuburan ketemu Aisyah.
Antum kalau mati masih bisa keluar lagi, pengen ketemu istri nggak? Ya kecuali istrinya suka ngomel nggak pengen ketemu, tapi kalau istrinya baik pengen ketemu. Rasulullah sangat cinta kepada siapa? Aisyah. Setelah Rasulullah meninggal, Aisyah masih hidup puluhan tahun, Rasulullah tidak pernah keluar sekalipun ketemu siapa? Aisyah. Padahal Aisyah tinggal di samping di kuburan Nabi, samping kuburan Nabi kan dalam kuburan dikubur dalam rumah Aisyah. Enggak ada cerita Rasulullah keluar ketemu Aisyah ngobrol. Ini keluar tahun 2000-an, keluar cium lututnya si fulan lah. Jalan-jalan di Surabaya lah. Ketemu, ya Allah. Mungkin mampir di Tegal lah. Dari mana? Tahun 2025 masih ada yang percaya. Gimana? Oleh karenanya di sini dalil-dalil bahwasanya Rasulullah SAW memang sudah meninggal. Meskipun dia hidup dalam kehidupan yang khusus. Datang dalam riwayat kalau ada yang beri salam Rasulullah SAW dibalikan ruhnya untuk menjawab salam. Khusus kehidupan itu aja. Untuk menjawab salam Rasulullah dibalikan apa? Ruhnya arudda alaihi salam untuk menjawab salam. Itu kehidupan khusus. Bukan berarti Rasulullah keluar. Untuk menjawab salam Allah kembalikan ruh Nabi itu bagaimana caranya urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk khusus menjawab apa? Salam. Oleh karena di antara keistimewaan Nabi tidak perlu kita salam tidak harus di hadapan kuburan, dimanapun kita salam akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun." Kemudian kalian semua akan dibangkitkan setelah meninggal di sisi Allah, kemudian kalian bersengketa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya katakan tadi ayat ini turun seakan-akan Allah berkata, "Ya sudah kalau mereka ngeyel, ya sudah nanti engkau bakalan mati, mereka juga mati, sudah nanti akan bertemu di sisiku." Maka ini sama dengan banyak ayat ya bahwasanya Allah akan yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah akan menghukum di antara mereka pada hari kiamat kelak. Dari Abdullah bin Zubair, dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lamma nazalat hadhil surah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tatkala turun surat ini dan dalam situ ada ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Sungguhnya kau bakalan meninggal dan mereka juga bakalan meninggal. Setelah itu kalian akan pada hari kiamat akan bersengketa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala Zubair bin Awam bertanya kepada Nabi, "Ay Rasulullah, wahai Rasulullah, ayukarraru alaina ma kana bainana fid dunya ma'a khawasiz dzunubi?" Ya. Ya Rasulullah, apakah akan diulang atas kami apa yang terjadi di antara kami di dunia ma'akhwasis dzunub, yaitu terkait dengan dosa-dosa khusus dengan orang lain, yaitu terkait sengketa dengan orang lain, akan diulang. Kita akan di dunia bersengketa enggak? Bersengketa enggak? Bersengketa. Seakan juga berkata, ini sengketa kita ini akan diulang lagi enggak di akhirat di hadapan Allah? Kata Nabi, "Na'am." Akan diulang lagi. Tapi kali ini sengketanya di hadapan apa? Allah. La yukarraranna alaikum hatta yuadda ila kulli dhi haqqin haqqah. Akan diulangi lagi persengketaan kalian di depan Allah pada hari kiamat kelak sampai setiap orang yang punya hak akan mengambil apa? Haknya. Faqala Zubair berkata, "Wallahi innal amra la syadid." Demi Allah perkaranya berat. Di dunia kita mungkin maki orang, mungkin menghina orang, merendahkan orang, kita ambil duitnya. Waliyadzubillah, atau apapun kita zalim. Orang akan diulang lagi persengketaan. Kita ribut-ribut, sengketa enggak selesai. Belum ada maafkan. Akan berlanjut di mana? Di akhirat. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, hewan pun demikian. Makanya Rasulullah berkata, "La tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqtassa min syatil jalha min syatil qarna." Sungguh kalian akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat kelak sampai kambing yang tidak bertanduk akan mengambil haknya dari kambing yang menanduknya. Ketika Rasulullah SAW berjalan bersama Abu Dzar, tiba-tiba ada dua kambing yang saling bertanduk. Rasulullah bertanya, "Lima tantatihan?" Kenapa mereka berdua saling bertanduk? Kata Abu Dzar, "La adri." Aku tidak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Walakinnallaha yadri." Tapi Allah tahu. Wa sayaqdi bainahuma, dan Allah akan menghukum di antara keduanya. Oleh karenanya kalau kita punya masalah dunia ini segera selesaikan di dunia, minta maaf biar enggak diulang. Kalau enggak selesai akan diulang. Udah maaf selesai, udah lapang dada selesai, insyaallah selesai. Kalau kita diulang di hadapan Allah, tentu kita yang menang.
Belum tentu kita yang menang. Hidup jangan cari masalah ya. Baik, jadi inilah ayat yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini ya. Terkait dengan surat Az-Zumar, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang bertanya, saya persilahkan. Ibu-ibu silakan, Bu. Bentar, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bertanya, kenapa umat-umat terdahulu Allah binasakan, adapun umat Muhammad tidak Allah apa? Binasakan. Wallahu alam ya. Apa karena Nabi adalah Nabi terakhir ya. Dan itu tidak berlaku lagi setelah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa yang terakhir umatnya dibinasakan, itu Fir'aun dan bala tentaranya. Setelah Nabi Musa nggak ada lagi. Setelah Nabi Musa masih banyak nabi nggak? Masih banyak, tapi nggak ada lagi. Allah sebut dalam surat Al-Qasas kalau nggak salah ya. Tapi sebabnya Allah alam. Jadi bukan cuma Nabi Muhammad saja. Tapi terakhir adalah Nabi apa? Musa. Saya pernah singgungin dalam surat Al-Qasas ya. Intinya demikian ya. Adapun sebabnya Allah alam. Tidak tahu. Apabila ada fulan berhutang kepada kita dan berkali-kali ditagih selalu menunda pelunasan, dia selalu berkata, mohon maaf, kita semua sedang diuji. Diuji kesabarannya oleh Allah. Bagi kita menghadapi mensikapi si fulan ini. Saya bilang iya benar. Ya, saya sini bukan untuk kau ceramain. Ya, memang semua sedang diuji. Masalahnya saya diuji oleh kamu gitu. Ya, diuji oleh kamu ya. Intinya tugas kita bahkan wajib, kalau dia tidak mampu harus kita maafin. Tapi kalau dia mampu, dia punya aset, kita suruh jual. Itu hak kita, jual lah kamu punya aset, ngapain? Ya, bagaimana? Orang yang wajib, kata Allah Subhanahu wa taala, fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau ternyata yang ditagih itu ternyata susah, maka wajib kita kasih penundaan, enggak boleh kita paksa. Oh, dia enggak punya apa-apa, gimana maksa? Lain halnya kalau dia punya aset. Dia punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya ya, jual lah. Jual. Jadi dia bilang kita semua sedang diuji. Dia bilang iya saya diuji dengan kamu dan saya ingin ujian saya segera diselesaikan. Ya tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau dia ternyata tidak mampu, wajib bagi kita untuk kasih apa? Penundaan. Bahkan kalau kita lunaskan lebih baik. Ustaz, apakah istri Nabi Lut juga LGBT sehingga Allah mengazabnya atau ada penghentian yang dilakukannya? Wallahu alam, kalau dia para ulama mengatakan dia tidak LGBT, tidak. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, at-tayyibatu lit-tayyibin, ya, yang wanita baik-baik buat laki-laki baik. Maksudnya bukan pezina. Tidak ada istri suami Nabi yang istrinya pezina atau kelainan apa? Seksual. Ya. Tapi dia berkhianat karena dia condong kepada kaumnya. Fakhanatahuma, kata Allah tentang istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Fakhanatahuma, yaitu istri mereka berdua mengkhianati suami mereka, bukan masalah ranjang, tetapi mereka berdua agamanya sama seperti kaumnya. Dan istri Nabi Lut mendukung kaumnya sehingga dia melaporkan kepada kaumnya ada laki-laki ganteng yang ada di rumah suaminya ya. Ya, makanya dia
apa namanya? Dia ketika keluar dia balik belakang karena mikir kaumnya. Akhirnya dia kena azab. Dia kena azab. Tapi LGBT itu bahaya ya, karena orang kalau sudah kena LGBT dia lebih laki-laki yang kena LGBT dia lebih suka dengan laki-laki daripada dengan apa? Wanita. Oleh karenanya ketika kaum Nabi Lut terkena virus LGBT maka mereka meninggal istri-istrinya. Ya. Sampai Allah mengatakan kalian ma khalaqalakum min azwajikum, kalian meninggalkan istri-istri kalian yang Allah ciptakan buat kalian. Ya, karena mereka lebih senang bahaya, LGBT itu bahaya ya. Sehingga istri tinggal semua. Ketika istri tinggal semua, akhirnya pada lesbian semua. Itu maksudnya benar-benar mereka tidak minat lagi kepada wanita. Karena menemukan kelezatan yang haram, yang mereka lebih suka, dihiasi oleh syaitan. Saat ketika kita sudah salat qiyamul lail, setelah selesai, zikir apa yang selalu dilafalkan oleh Rasulullah SAW? Kalau qiyamul lail kita cuma bilang setelah witir apa? Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Ada taman Rabbul Malaikati war Ruh. Kita beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Berdoa istighfar. Baca Quran silakan. Ustaz, berapa tahun lalu ana hijrah meninggalkan pekerjaan ribawi. Tak lama setelah itu hidup kami terasa sulit. Ujian malah datang satu persatu. Rezeki juga sempit. Hingga rasanya dada sesak. Mohon nasihat dan doa agar Allah lapangkan rezeki. Doa terus lapang rezeki. Kalaupun ada ujian, adalah penghapus dosa. Penghapus apa? Dosa. Ya. Tapi kita husnudzan. Allah berfirman, "Wa man yakhruj min baitihi ini gimana? Saya carikan ayatnya. Surat An-Nisa ayat 100. Ya. Kata Allah, Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Siapa yang berhijrah meninggalkan negerinya dalam rangka menuju jalan Allah, maka dia akan mendapati di bumi ini muragaman katsiran wa sa'ah. Dia akan mendapati tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Harusnya demikian. Orang berhijrah tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bukakan rezeki. Tapi mungkin tidak semudah itu. Para sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, mereka juga sebagian mereka harus tidur di masjid, di sofa, kelaparan. Mereka sudah dapat jatah korma, satu hari dapat sekian, sampai ada yang perutnya kepanasan terus ya, karena makan korma melulu ya. Tidak langsung hijrah langsung kaya raya ya, itu semua orang hijrah nanti kalau begitu. Ya semua ada ujian ya, tapi harus dilewati. Kalau ada yang susah kita hadapi, anggap aja menghapuskan apa? Dosa-dosa. Menghapuskan dosa-dosa. Riba dosa sangat parah ya. Dosa sangat apa? Parah. Kalau kita dapat ujian ya, sabar ya. Mudah-mudahan menggugurkan dosa-dosa masa lalu. Tapi tetap husnudzan bahwasanya akan ada jalan meskipun setelah ini. Ustaz, saya tidak bisa berpuasa karena menyusui. Kapan batas waktu saya bayar fidyah? Ya, secepatnya lebih baik. Ya, secepatnya lebih baik. Apakah saya harus bayar puasa lagi? Kalau sudah bayar fidyah enggak usah puasa lagi. Apakah barang-barang seperti kursi dan lain-lain setelah ayah saya wafat itu merupakan harta waris? Karena menurut ibu saya, beliau beli barang-barang itu dengan uangnya sendiri. Jadi bolehkah ibu saya memberikan barang tersebut pada anak beliau, tunjuk suka-suka ibu saya saja? Kalau harta ibu, harta ayah, harta apa? Ayah. Kalau harta ibu ya itu berarti bukan harta warisan dari ayah. Tapi harta dari ibu. Kalau ibu punya harta sendiri, ibu mau kasih bagi-bagi kepada anak-anaknya boleh ya. Tetapi tetap harus adil. Tapi demikian saja. Ibu nggak ada pertanyaan, sudah. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.